Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yoga Budi Setiawan. Saya mahasiswa Institut Asia Malang di Fakultas Teknik dan Desain di program studi Teknik Informatika dengan NIM 2320106. Pada video kali ini saya sedikit membahas tentang praktikum saya, yaitu praktikum web crawling. Baik, langsung saya jelaskan sedikit mengenai praktikumnya. Baik, yang pertama, tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari dan memahami proses web crawling menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada praktikum ini dilakukan pengambilan data dari website books.toscript.com. Jadi books.toscript.com. Nah, saya mengambil dari sini. Dengan memanfaatkan library request, Beautiful Soup, dan Pandas. Data yang dikumpulkan meliputi judul buku, harga buku, ketersediaan stok, rating buku, serta link detail buku. Dan hasil dari proses web crawling akan disimpan dalam bentuk file CSV. Selanjutnya ada penjelasan singkat tentang web crawling. Apa itu web crawling? Web crawling merupakan proses pengambilan data dari sebuah website secara otomatis dengan cara mengirimkan permintaan HTTP ke server, kemudian mengekstrak informasi tertentu dari struktur HTML halaman web tersebut. Proses ini dilakukan dengan membaca elemen HTML seperti tag dan kelas untuk menentukan data yang akan kita ambil. Web crawling umumnya digunakan untuk mengumpulkan data, mengunduh data, menyimpan data dalam jumlah besar yang kemudian dapat diolah atau dianalisis lebih lanjut. Untuk persiapan tools dan library ini, sebelum melakukan proses web crawling, perlu dilakukan persiapan tools dan library yang akan digunakan. Tools yang digunakan pada praktikum ini adalah Google Colab ini. Ini ya untuk yang saya coba praktikum Google Colab ini, dan dia langsung muncul ini sebagai environment pemrograman. Sedangkan library yang digunakan meliputi request, time, Beautiful Soup, Pandas. Library Beautiful Soup ini perlu diinstal terlebih dahulu, kemudian seluruh library diimport ke dalam notebook agar dapat digunakan dalam proses pengambilan pengolahan data. Nah, untuk menentukan website target perlu menambahkan ini, base sama dengan https books.toscript.com/ itu langsung manggil ke sini. Nah, website tersebut dipilih karena memang disediakan sebagai website latihan untuk web scraping ya, sehingga aman dan sesuai digunakan untuk keperluan praktikum. Selanjutnya ada inspect elemen pada website. Langkah selanjutnya adalah melakukan inspect elemen pada website target untuk mengetahui struktur HTML dari halaman web. Berdasarkan hasil inspeksi diketahui bahwa setiap data buku berada pada tag artikel dengan kelas produk port. Yang kedua, judul buku terdapat pada tag H3 dan atribut title. Selanjutnya ada harga buku harga buku berada pada tag P dengan kelas price color.
Selanjutnya, informasi ketersediaan stok berada pada tag P dengan kelas in stock availability. Selanjutnya ada rating buku ditunjukkan oleh kelas pada tag P dengan kelas star rating. Selanjutnya yang terakhir adalah link detail buku terdapat pada tag A. Informasi ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan selektor pada proses crawling. Selanjutnya menentukan URL dan header request. Pada praktikum ini digunakan base URL sebagai halaman utama website. Untuk halaman selanjutnya digunakan format URL pagination, yaitu catalog/page2 HTML. Nah, ini ada catalog/page3 HTML dan seterusnya. Selain itu ditambahkan user agent pada header request sebagai bagian dari etika web crawling agar request dikenali oleh server website. Selanjutnya ada proses crawling halaman website. Proses crawling dilakukan dengan menggunakan pertolongan untuk mengakses beberapa halaman website. Pada setiap halaman dilakukan langkah-langkah berikut. Kita mengirim request ke halaman website menggunakan library request. Selanjutnya mengubah konten HTML menjadi objek beautiful shop. Ketiga, mengambil seluruh data buku menggunakan selektor artikel product port. Dalam praktikum ini data diambil dari 5 halaman pertama website. Ya. Selanjutnya ada proses ekstraksi data. Setelah data buku ditemukan, dilakukan proses ekstraksi untuk setiap elemen buku. Data yang diekstraksi meliputi judul buku, harga buku, informasi ketersediaan stok, rating buku, dan link detail buku. Setiap data buku disimpan dalam bentuk dictionary, kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah list untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya ada etika untuk web crawling. Dalam proses web crawling, perlu diperhatikan etika pengambilan data agar tidak merugikan pihak website. Etika yang diterapkan pada praktikum ini diantara lain yaitu menggunakan user agent pada setiap request, memberikan jeda waktu antar request menggunakan time slip, dan yang terakhir tidak melakukan request secara berlebihan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan server website target. Selanjutnya ada konversi data ke data frame. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, data tersebut dikonversi menjadi data frame menggunakan library Panbase. Nah, ini penggunaan data frame memudahkan dalam menampilkan hasil data, melakukan pengecekan data, menyimpan data ke dalam file. Selanjutnya menyimpan data ke file CSV. Langkah terakhir adalah menyimpan data frame ke dalam bentuk file CSV menggunakan tool CSV. Nah, jadi nanti seperti ini. File CSV ini berisi seluruh data hasil web crawling dan dapat digunakan untuk keperluan analisis data maupun dokumentasi hasil praktikum. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses web crawling menggunakan Python berhasil dilakukan dengan baik. Proses yang dilakukan meliputi pengambilan halaman website, yang kedua analisis struktur HTML, yang ketiga ekstraksi data buku, dan yang keempat penyimpanan data ke dalam file CSV. Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan penerapan web crawling menggunakan Python. Seperti itu untuk penjelasan singkat saya. Selanjutnya kita coba untuk run. Dari sini proses menampilkan data yang ditemukan ini. Nah, dia untuk proses ini ya. Nah, nanti munculnya ini. Jadi page, title, price,
stock rating, dan produk link. Seperti itu. Ya. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Ini bisa di, nah, ya, untuk klik lebih banyak, nah, beda-beda ya. Ini yang peak pertama ada ditemukan 20 buku, yang kedua 20 buku juga, dan seterusnya 20 juga. Total data terkumpul 100 baris. Wah, ini untuk grafik. Nah, seperti ini ya. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.